Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afaidan, NIM 105131106021, kelas 21B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah farmasi fisika. Dalam video ini saya akan membahas asam basa dan larutan buffer, yang dimana terdapat teori asam basa, peranan asam basa dalam farmasi, definisi, rumus, dan perhitungan pKa, definisi larutan buffer, dan perhitungan larutan buffer atau penyangga atau biasa disebut dapar. Teori asam basa. Pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Asam merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka air tersebut akan menghasilkan ion H+ dalam larutan tersebut. Sedangkan basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion OH-. Yang kedua, menurut Bronsted dan Lowry, asam merupakan senyawa yang mampu memberikan proton H+ pada senyawa lain dan disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa merupakan senyawa menjadi penerima dari proton H+ dari senyawa lainnya dan disebut pula sebagai akseptor proton. Yang ketiga, menurut Lewis, asam merupakan suatu zat yang memiliki kecenderungan dalam menerima pasangan elektron yang berasal dari basa, sedangkan basa merupakan zat yang mampu memberikan pasangan pada elektron. Selanjutnya, peranan asam basa dalam bidang farmasi. Yang pertama, pengenceran. Dalam pengenceran, untuk membuat larutan dengan pH yang diinginkan, maka penambahan larutan asam ataupun basa digunakan di dalamnya. Kemudian, titrasi merupakan metode yang dilakukan untuk melakukan penetralan. Dibutuhkan pengetahuan mengenai pH sehingga memudahkan prosesnya. Selanjutnya, definisi pKa. pKa adalah logaritma basa -10 negatif dari konstanta disosiasi asam atau Ka dari suatu larutan. Rumus pKa yaitu pKa sama dengan min log 10 Ka. Untuk perhitungan pKa, silahkan simak video berikut. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan dengan beberapa contoh soal yang ada di sini. Di sini sudah ada 4 soal yang akan coba kita kerjakan ya. Oke, mari kita kerjakan saja untuk yang nomor 1 ya. Oke, jadi yang nomor 1 itu pertanyaannya adalah ubah nilai Ka sama dengan 2 kali 10⁻⁴ ke pKa gitu ya. Oke, kita akan coba kerjakan di sini. Oke, untuk yang nomor 1 saya punya nilai Ka itu sama dengan 2 kali 10⁻⁴. Ini diubah ke pKa. Nah, ingat pKa itu adalah minus log dari Ka gitu ya. Jadi di sini kalau kita mau hitung pKa, maka kita tinggal masukkan saja nilainya minus log dari 2 kali 10⁻⁴ kan gitu ya. Atau ini bisa ditulis sebagai minus log 2 minus log 10⁻⁴, yang ini hasilnya adalah minus 4 ya, minus atau negatif 4. Jadi saya punya min log 2 minus min 4 ini ya. Berarti ini sama dengan 4 dikurangi log 2 gitu ya. Nah, ini kita hitung saja menggunakan kalkulator. Oke, jadi yang ingin saya hitung adalah 4 dikurangi logaritma dari 2. 4 dikurangi logaritma basis 10, ininya 2, sama dengan 3,69 atau 3,7 ya. Kalau kita bulatkan 3,7
Nah, ini jawabannya untuk yang nomor 1. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pH? pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Perhitungan pH. Untuk perhitungan menentukan pH, silahkan simak video berikut. Kemudian yang C, CH3COOH 0,1 molar dengan Ka sama dengan 10⁻⁵. Nah, oke, karena nilai Ka diketahui, maka bisa dipastikan CH3COOH ini merupakan asam lemah, di mana konsentrasi H plusnya bisa kita tentukan dengan persamaan konsentrasi H plus sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi asam atau Ma. Kita masukkan nilainya. Konsentrasi H plus sama dengan akar dari Ka-nya yaitu 10⁻⁵ dikali konsentrasinya yaitu 0,1 m atau 1 kali 10⁻⁻⁻. Hasilnya yaitu konsentrasi H plus sama dengan akar dari 1 kali 10⁻⁻⁶. Maka konsentrasi H plus sama dengan 1 dikali 10⁻⁻3. Selanjutnya pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Kita masukkan nilainya. pH sama dengan min log 1 kali 10⁻⁻3. Maka pH-nya kita dapatkan yaitu sama dengan 3. Selanjutnya, larutan buffer. Larutan buffer adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH, yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun penyengenceran. Larutan ini disebut juga dengan larutan penyangga atau dapar. Selanjutnya, perhitungan buffer. Untuk contoh perhitungan menentukan kapasitas dapar atau buffer, silahkan simak video berikut. Self-assessment, menghitung kapasitas dapar. Di sini, soalnya saya membuat soal. Saya menggunakan zat magnesium fluorida dan asam fluorida. Soalnya itu, berapa gram magnesium fluorida dan asam fluorida yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml dapar pH 3,17. Nah, pKa asam fluorida sendiri itu 3,17 dan beta yang diketahui 0,576. Diketahui pH asam fluorida tadi 3,17. Diubah menjadi H plus sama dengan 6,76 dikali 10⁻⁻⁴. pKa yang diketahui 3,17 diubah menjadi Ka sama dengan 6,76 dikali 10⁻⁴. Dengan beta yang diketahui 0,576. Yang ditanyakan adalah gram magnesium fluorida. Jawab. Rumus kapasitas dapar. Rumusnya itu beta sama dengan 2,303 C dikali Ka H3O plus per Ka ditambah H3O plus pangkat 2. Yang pertama, kita mencari konsentrasi dapar atau C. Kita menggunakan rumus yang tadi, beta sama dengan 2,303 C dikali Ka H3O plus per Ka ditambah H3O plus pangkat 2. Tinggal dimasukin aja, tadi yang diketahui betanya 0,576 sama dengan 2,303 C dikali 1,38, tadi Ka-nya sudah diketahui, dikali 10⁻⁻⁴. H3O plusnya juga 1,38 kali 10 minus 4. Ka yang diketahui 1,38 dikali 10⁻⁴ ditambah H3O plus 1,38 dikali 10⁻⁴ dipangkatkan 2. Lalu kita hitung hasil pembagian tadi. Kita langsung aja. 0,576 sama dengan 2,303 C
dikali 4,56 dikali 10 pangkat minus 7 per 1,82 dikali 10 pangkat minus 6. Hasilnya adalah 0,576 sama dengan 2,303C dikali 0,250. Di sini hasil dari 0,576 dibagi 0,20 itu 2,304. Lalu kita pindah ruaskan. C sama dengan 2,304 hasil dari pembagian tadi per dibagi 2,303. Jadi hasilnya C ini adalah 1. Yang kedua, kita mencari konsentrasi garam dan konsentrasi asam. Rumus pH adalah pKa ditambah log garam per asam. pH yang tadi diketahui itu 3,17, lalu ada pKa yang diketahui tadi 3,17. Lalu kita hitung pKa-nya, kita pindah ruaskan. Jadi 3,17 minus 3,17 sama dengan log garam per asam. Jadi menghasilkan 0 sama dengan log garam per asam. Lalu kita hilangkan lognya agar menjadi garam sama dengan asam. Lalu di sini kita mencari kapasitas daparnya, garam ditambah asam. Sama dengan asam tambah asam, lalu menjadi 2 kali asam. Lalu kita pindah ruaskan, C tadi kan kita telah menghasilkan C-nya 1. Jadi 1 sama dengan 2 kali asam. Asam di sini menjadi 1,5. Lalu kita masukkan menjadi 0,5 mol per 0,5 liter. Menghasilkan 1 mol per liter. Lalu yang terakhir itu kita akan menentukan bobot. Cara mencari bobot itu menggunakan rumus mol sama dengan gram per BM. Jadi kalau kita mau cari BM-nya itu tinggal dipindah ruaskan saja. Jadi gram sama dengan mol kali BM. Nah, BM magnesium fluorida tadi 24 ditambah 19 kali 2 sama dengan 24 ditambah 38 sama dengan 62. Lalu kita akan mencari BM asam fluorida. BM-nya itu, H itu BM-nya 1, lalu F itu BM-nya 19, dijumlahkan, jadi BMHF itu adalah 20. Lalu di sini kita ada gram, mencari gram magnesium fluorida dengan rumus mol dikali BM. Tadi kita sudah mencari mol, molnya garam itu 0, jadi 0 mol per liter dikali BM magnesium fluorida 62, menghasilkan 0 gram. Lalu kita ada gram HF atau asam fluorida. Diketahui tadi mol asam fluorida itu 1 mol per liter dikali BM asam fluoridanya 20. Jadi menghasilkan 1 mol per liter dikali 20 sama dengan 20 gram. Jadi kesimpulannya adalah berat bobot untuk mencari dapar tadi, magnesium fluoridanya membutuhkan 0 gram dan asam fluorida membutuhkan 20 gram. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.